Nah, atas dulu nih. Sini. Saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dan adab yang ketujuh, hendaklah berkusut-kusut badannya ataupun berpusat-pusat badannya dan pakaiannya, dan jangan ia berlebih-lebih berperhiasan dan berlebih-lebih membaikkan tubuhnya dan pakaiannya dan kenderaannya yang membawa kepada kemegahan dan kebesaran. Jadi adab yang ketujuh malam haji ya. Adabnya tadi. Jadi adab yang ketujuh bahwa hendaklah ia berkusut-kusut badan dan pakaian, dan jangan ia berlebih-lebih berperhiasan. Artinya jangan sampai kita bermegah-megahan dalam berpakaian dan dalam menjaga, dan jangan berlebih-lebih berperhiasan. Ya. Dan berlebih-lebih membaikkan tubuhnya dan pakaiannya dan kenderaannya yang membawa kepada kemegahan. Nah, jangan nampak kita kemegahan dalam beribadah dengan pakaian. Dan kebesaran, karena sabda Nabi SAW, innamal hajja sya'tal tafati, yaqulullah ta'ala anzaru ila zawari baiti qad ja'ani sya'ta ghairi man kulli afaja'ani. Artinya hanya sungguhnya orang haji itu berkusut-kusut dan berkotor-kotor, yakni berdebu-debu tubuhnya dan pakaiannya dan kenderaannya. Maka firman Allah Ta'ala, lihat oleh kamu kepada orang yang ziarah kepada rumahku, telah datang mereka akan daku, padahal mereka berkusut-kusut dan berdebu-debu daripada segala jalan yang jauh. Artinya begitu besar perjuangan orang yang naik haji. Ya, kalau dulu belum ada jalan tol, masih padang pasir. Orang dulu berkendaraan untuk naik haji, perjalanan masa muda-muda tengku dulu bisa sampai kepada 3 bulan, karena pesawat pun belum ada.
perjalanannya dengan jalan laut atau dengan jalan darat, tapi menggunakan masih transportasi seperti mobil, ataupun yang dekat-dekat umpama di negeri Mekah ada yang hebat menggunakan unta atau dengan berjalan kaki. Maka dari situlah dikata oleh Rasulullah, walau sekarang kita sudah memiliki kendaraan yang mewah, fasilitas yang cukup, bukan bermakna kita berhaji itu untuk bermegah-megahan. Tapi tujuan kita berhaji yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah semata-mata itu. Jangan ada tujuan selingan refreshing ataupun daripada ikut istilahnya perjalanan atau ke mana. Istilahnya ada tujuan nomor 2. Maka itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan dalam haji walaupun telah difasilitasi oleh kemewahan, yang namun tetap disuruh menghinakan diri dalam melakukan haji. Begitu juga dengan umrah. Jangan ada rencana dari sini yoko di haji nanti beli ceret-ceret kuning, gelas kecil, beli talam atau batu coklat atau rencana ya tanya orang datang rumah oleh saya mau berangkat haji atau umrah, kamu mau oleh apa? Tapi kalau pun ditanya jangan lupa tanya sama Tunku. Tunku ada juga mutusan anak pendidik itu. Artinya kita dipersaksikan oleh Allah pada makhluk-makhluk Allah yang lain, para yang diciptakan oleh Allah yang lain, yaitu Allah menunjukkan, lihat oleh kamu kepada orang-orang yang berziarah kepadaku. Allah memperlihatkan kita kepada malaikat-malaikatnya. Hai malaikat, tengok. Mereka yang dari Kuala Simpang datang ke Mekah untuk menziarahiku. Ada Wahabi di kalangan kita umpama. Apalah masa Allah Ta'ala telah duduk di arah alam itu. Mengada Allah Ta'ala mereka datang untuk menziarahiku kata Allah. Allah Ta'ala duduk di Mekah. Artinya kita berkunjung ke Baitullah. Allah Ta'ala mempersaksikan itu pada malaikat-malaikat. Lihat mereka. Karena malaikat saat dijadikan manusia komplain. Komplain malaikat. Ya Allah, untuk apa engkau jadikan mereka itu? Mereka nanti akan membangkang kepadamu ya Allah. Mereka akan mendustaimu. Mereka akan mempoligamimu. Mereka akan selingkuh darimu. Kata malaikat. Mereka akan menduaimu. Allah Ta'ala menjawab, hai malaikat, aku lebih mengetahui daripadamu. Kata Allah. Maka tiap ibadat yang kita lakukan untuk membesarkan perintah Allah dan kita membesarkan Allah, Allah pertunjukkan ibadat itu kepada malaikat. Ditunjukkan oleh Allah pada malaikat. Hai malaikat, kau saksikan akan hambaku yang dulu kau komplain saat aku menjadikan mereka. Maka Allah Ta'ala pertunjukkan dengan ibadatnya Nabi Allah Ibrahim. Malaikat, tengok itu hambaku. Sampai malaikat mencoba menyamar jadi seorang pengemis untuk meminta domba Nabi Ibrahim. Mereka datang pura-pura itu pengemis. Ya Khalilullah, kembangkan seekor biri-birimu ataupun dombamu kepadaku. Biar aku ternakkan dia, biar enak hidupku.
Tanya oleh Nabi Ibrahim, engkau orang Islam? Islam. Coba engkau bertasbih. Bacakan Subhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Super 3 dikasih. Sampai dibacakan 3 kali, habis semua dikasih. Nah, biri-biri domba-domba sekaligus sama penjaganya. Semua dikasih. Allah Ta'ala perlihatkan, kau saksikan itu hambaku, enggak tanggung-tanggung beribadatnya. Ya. Jawab dalam kalangan Arabi, itu kan seorang nabi. Ya, itu senjata pamungkas kita. Itu kan rasul. Lagian titelnya Khalilullah. Wajar dia demikian. Itulah dijadikan rasul oleh Allah untuk kita ambilkan contoh taulah. Maka Allah persaksikan, lihat oleh kamu kepada orang-orang yang menyerah kepada Rahman. Datang mereka akan daku, hal keadaan mereka berkusuk-kusuk. Maknanya jauh perjalanan sehingga mengusutkan baju dan gadel daripada badan-badan. Maka dan sayudianya jangan memakai merah dan segala pakaian yang membawa kepada masyhur dan kemegahan. Ya, di saat kita melakukan ibadah haji, jangan kita menggunakan pakaian-pakaian yang membawa kepada kemegahan. Karena itu bisa mengakibatkan kepada malas ibadat. Sibuk dipuji orang gitu aja, mak mendengar gitu. Oh, mak cantik kali pakaian jahit di mana? Beli di mana? Apa bahannya? Yang itu cuba lagi kita perlu anak tengok bukan tu kain drum. Bawa rumah. Berbual bro. Ya, ada apa? Sedikit demi sedikit datang kebanggaan datang dengan cantik pakaian sehingga timbul riak dalamnya. Enggak terasa amal dimakan amal kebaikan kita dengan suatu penyakit riak. Ya, kami lagi ingat ya. Aikin ni pemaja mak. Umat tu kami mantap kali surah kita. Enggak kait tu cukup ya. Enak kali dengar surahnya kait tu dah. Bandung dijumpu dia buat surah semangat bab kedua. Nyaman kan aku dia. Maka resiko jadi ustaz lebih besar. Memang kaji bukan mengatakan penyakit lebih besar. Ibarat kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Ya, bukan. Yang mana? Demikian kita kaji ketumpulan godaan, wah raya godaan. Macam jin dia. Buat jin suri dia. Semua datang godaan. Jangankan kita seorang ustaz, seorang nabi digoda. Karena memang syaitan seperti ceritanya, dia tidak pernah mau menyerah. Walau sedikit ada celah, tetap dia memanfaatkan keadaan itu. Ya, maka bagi kita carilah penangkal kepada syaitan itu, yaitu dengan mengokohkan akidah. Ya, baik dia kita langkah yang tunya, yang diikat-ikat itu apa namanya? Yang penangkal yang ikat belum 7 warna. Oh, ya hola ya kita belum penangkalnya. Makna penangkal memantapkan akidah. Berarti untung baik dan untung jahat itu datang dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya pada manusia melainkan Allah ya kuasa. Ya, bangsa gantung dia pakai budak umpama biok miai pakai buat buka kalaga. Dipakai baki bilaga. Sehingga nampaklah suatu usaha kita atas keberhasilan. Ya.
La haula wala quwata illa billah. Ganteng, cantik, mewah hidup, kaya, mudah rezeki, itu adalah semua urusan rezeki nggak akan bertukar. Ya, begitu juga dengan kecantikan dan kegantengan, kemudahan tidak akan bertukar. Pemakan Tuhan, udah tua, gigi udah copot, kepala udah botak, rambut udah rontok, mata udah buta. Kalau Allah ingin memudahkan kembali, bisa-bisa saja. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah ada contoh. Siapa contohnya? Dulai. Orangnya udah tua, rambutnya udah botak, matanya udah budak, buta mata Zulaikha gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan cinta Nabi Yusuf. Wah, itu yang bertangan. Saya bukan Zulaikha. Ya, buka mata-mata gara-gara ham dapat cinta, kah halang lupa dia mati lek kota lupa dia. Ya, artinya Allah Ta'ala bisa mengembalikan usianya. Ya, hal yang tidak mungkin pada manusia terjadi bila Allah berkehendak. Ya, jelas. Gampang itu mohon bukan. Saya hendak punya usaha berapa hari. Usaha mencukupi kewajiban. Karena usaha perintah. Ibadat kewajiban. Usaha untuk memantapkan ibadat. Bukan ibadat untuk memantapkan usaha. Ya, mereka lomba-lomba baca surah Waqiah saya bunga kadah rezeki. Asal kadah rezeki ke lomba baca Waqiah. Kamulah rezeki ke tu Waqiah. Ya. Asal ada rezeki ketika malam saya baca surah Kahfi. Buat ada rezeki lumayan kan. Ya. Nampak boleh? Ini katalah diubah. Usaha untuk memantapkan ibadat, bukan ibadat untuk mudah usaha. Baik dia pengasih buat usaha. No, bang, jangan kita perjualkan ibadat kepada usaha. Usaha aju, ibadat aju. Karena janji Allah barang siapa yang dia meninggalkan perbuatan yang haram karena takut, memudahkan urusannya. Ya, urusanmu. Itu ayat daripada ayat 1000 dinar kata orang. Ayat yang bukan saya buat dia. Ayo dipek itu saya dicak tu. Kita akan kena tempel di gede. Oh, tempel. Lu tempel kali bagaimana? Baca tidak pernah, tengok nggak pernah, dia kotor mampus itu, diberak cicak biar saja. Ya, jangan. Kadang kita tempel lagi di laci. Oh, tempel laci itu apa? Biar nggak diambil matuyun. Gua di situ. Mana enggak tuyul? Orang maling kita piara pun matuyun. Jangankan laci berubah itu. Ya, artinya bukan orang yang mencuri, tapi uang itu untuk kita, keberkatan uang tidak. Kenapa? Karena kita mengingkari daripada janji Allah. Anak ibadat. Tidak mau beribadat. Walaupun uang banyak, kesenangan tidak diperdapat. Kadang si Polan udah nggak puasa, nggak semayang, kekayaannya semakin menonjol. Oh, tanya sama si Polan. Polan, kau senang tidak? Oh, coba tanya sama Polan yang kaya-kaya. Kan kita ada di antara kita yang berpengalaman, yang berkawan teman dengan orang kaya. Coba tanyakan sama orang kaya itu. Tunggu ada banyak kawan yang kaya-kaya. Kawan yang kaya tunggu jam 3 orang tu belum tahu rumah, belum tahu bini, belum tahu anak. Di mana? Di kekayaannya. Jam 3 malam. Tunggu jam 8 dah ngorok ada.
Ya. Habis itu besok pagi bangun, di mana kekayaannya? Artinya sama dengan dia nggak kaya, nggak ada beda sama orang yang kerja bangunan. Bahkan lebih senang orang kerja bangunan daripada seorang orang kerja bangunan pagi ambil catok, ambil cangkul, ambil sekrop, pakai safety berangkat lawak semen. Aduh. Nah, ada yang juga, hey man, oh, postman juga. So you what, next to you. Postman. Pagi dia awat, siang dia awat, sore dia pulang. Malam, habis sholat isya, ketidur, ngorok. Aman tidak hidupnya? Aman. Dapat gaji 70.000. Anak dapat makan, makanannya treasure. Nah, enak-enaklah dia makan. Tepat waktu anaknya makan. Dia makan tepat waktu. Gaji 70.000. Karnet. 120.000 tuh tukar. Makan tepat waktu, sholat dia ada, pulang tidur enak, istri anak dia bisa jumpa. Orang yang hanya bergaji 70.000 sampai 120.000. Orang kaya bergaji sebulan sampai kepada 5 juta bahkan 15 juta. Lebih-lebih para pengusaha dan pedagang sehari kadang dapat 3 juta. Anak nggak dapat tengok. Dia bangun, anak belum bangun. Dia pulang, anak udah tidur. Wah, satu. Yang kedua, makan pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha. Pagi paling hebat makanan pisang goreng sama teh. 20 tahun kemudian udah kena asam lambung. Makan siang sampai jam 3 karena sibuk dengan usahanya. Makan malam kadang jam 10 malam. Pulang anak bini jam 4 pagi. Jam 6 dia berangkat balik. Dapat kesenangan. Gaji 3 juta. Harinya pening, malam kumpul duit kumpul. Bukan kumpul duit 500 juta. Kemana duit itu? Pagi besok lagi ni. Wah, lagi ni. Senang tidak? Tapi bila ada dia beribadat, maka dia juga akan merasa senang. Ya. Maka pemberian Allah yang terbaik kepada kita 3. Karunia yang terbaik untuk kita 3. Yang pertama afiat badan, yang kedua sehat iman, yang keempat baik yang ketiga baik amal. Bila 3 itu kita berdapatkan, insya Allah dunia biar diambil untuk orang. Kita cukup yang 3. Ya. Hikmah yang terbaik diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Bukan banyak harta dan kekayaan. Kekayaan yang terhebat diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan cukup barang yang sedikit. Sedikit diberikan 50.000 sehari. 50.000 diberikan sehari kepada kita. Tapi rasa syukur kita mencukupi daripada yang 50.000 itu. Datang dari mana-mana. Datang daripada barang yang tiada kita baca. Ya, kan sesekali kita tengok dapat 200.000. Kepengennya bakso ayam sama Kentucky. Kenapa? Ada 200.000. Bila dapat 15.000, kebetulan pada hari itu cuma dia mau makan terasi sama udang kupe. 5.000 sudah cukup. Bukan memang karena tidak ada, tapi memang dia rasa kepengen yang demikian. Ya, maka masalah kaya itu bukan masalah daripada kesenangan, tapi kesenangan lebih daripada kekayaan. Ya, paham kira-kira? Paham? Bisa jadi? Bisa jadi dengan kekayaan kita diistidratkan oleh Allah, dilalaikan, dilurungkan, dilezatkan dengan istidrat itu. Cobaan kebesaran. Bisa jadi cobaan gara-gara kaya kita bisa jadi cobaan, miskin pun bisa jadi sebagai cobaan.
Ya, maka tidak ada beda derajat kaya dan miskin. Yang beda hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham kira-kira? Paham? Dan sayugianya jangan memakai yang merah dan pakaian segala pakaian yang membawa kepada masyhur dan kemegahan. Kata setengah ulama, Zainal Hajiji ya ahla Yamani annahum ala hayati tawadhu'i wa dha'afi wa siratil salat. Artinya bermula yang terlebih baik orang yang haji ahli Yaman, karena mereka itu kelakuan orang tawadhu yang menghinakan diri dan merendahkan akan dia dan membaifkan akan dirinya dan mengerjakan mereka dalam kelakuan orang yang saleh yang dahulu. Ya, kata ulama, terlebih baik ahli haji itu, orang berhaji itu yaitu orang ahlinya Yaman. Ya. Kenapa mesti orang Yaman? Karena orang Yaman melakukan kelakuan mereka itu dengan kelakuan tawadhu, menghinakan diri mereka dan merendahkan diri mereka dan mendhaifkan diri mereka dan mengerjakan mereka jalan kelakuan orang yang saleh. Ya, saat mengerjakan haji beribadat, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan orang yang saleh. Mereka melakukan daripada kelakuan-kelakuan orang-orang yang dahulu. Nah, mereka selalu merendahkan diri dalam beribadat kepada Allah. Ya, itu adalah haji orang Yaman. Ya, paham kira-kira? Orang Aceh apa enggak demikian? Mungkin lebih demikian. Mungkin. Ya, tapi kan kita belum pernah berhaji. Yang pernah berhaji mungkin sudah tahu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh dipertanyakan. Ada kira-kira? Dalam adab yang ke-8, sayugiannya ia kasih sayang akan binatang kendaraannya itu. Kalau istilah dia pergi dengan binatang. Ya, maka kasih sayang jangan dipaksakan. Berikan makanan yang cukup kepadanya walau dia itu tidak meminta. Ya, berikan kepadanya minuman yang enak, makanan yang enak karena dia berat perjalanannya. Nah, ibarat kita menggunakan binatang-binatang yang kita pakai untuk bekerja. Berikan fasilitas yang enak kepada dia. Berikan makanan yang cukup untuknya. Jangan kita hanya memanfaatkan, menghasilkan sesuatu atas kerja dia. Ya, kalau sekarang umpamanya kita digunakan turbo untuk menarik balok umpamanya. Berikan makanan yang cukup, makanan yang sehat kepadanya. Ya, karena itu hak dia. Kalau untuk binatang yang lain hanya diberikan minum dengan air putih, maka untuk binatang itu berikan susu atau berikan minuman yang lebih enak. Bila perlu berikan untuk dia lebih enak, untuk kita lebih tidak enak. Karena kenapa? Dia yang menghasilkan uang bagi kita. Dia yang menghasilkan penghasilan untuk kita. Ini berbeda. Pama ada Chevrolet satu, Innova satu. Innova ini kita pakai selimut, sedikit berdebu kita cuci. Chevrolet udah berkarat, minyak nggak tahu-tahu. Padahal yang angkut pisang, yang menghasilkan uang yang bekerja Chevrolet. Dengan Chevrolet kita bisa menghasilkan Innova. Tapi yang kita jaga hasilnya, bukan yang kita jaga yang berusaha. Ya. Dan istilahnya bukan berusaha memberi, adapun bukan yang kita jaga yang memberi, tapi yang kita jaga adalah hasil. Ya,
itulah sifat daripada kita. Kebanyakan tidak semua. Contoh kita bilang mendapatkan rezeki, kita usaha dapat rezeki, yang kita jaga apa? Kerja, rezeki. Sedangkan yang beri rezeki Allah, kita lupa kepadanya. Ya, ya, ya apa tidak? Itu hendak pegah ya. Belah turun dulu ya. Tapi ke depannya kita balik jangan kayak gitu. Bila kita menjaga yang memberi, maka pemberian akan terus mengalir kepada kita. Bila kita jaga yang diberi, maka batasannya hanya begitu. Ya, sekarang kita mau jaga yang mana? Yang memberi atau yang diberi? Yang di mana kita jaga? Di balai atau di hari-hari? Ya? Di bak? Artinya, kalau kita menjaga yang memberi, kita melakukan perintah Allah, maka Allah terus memberi. Fa in syakartum la'azidannakum wa in kafartum ala bila syak. Engkau syukur pemberianku bertambah, engkau kufur azab menanti dengan yang lebih. Tinggal pilih. Ya, kan enggak dipaksa kan? Ada dipaksa? Syukur ditambah, kufur azab menanti. Ya. Bila syukur kita dengan nikmat Allah, dan nikmat itu adalah anggota kita merupakan nikmat. Syukur kita dengan nikmat, maka bawakan anggota kepada ibadah. Kufur kita akan nikmat, bawakan anggota kepada maksiat. Balasan nikmat kita syukuri ditambah oleh Allah. Kufur nikmat dengan maksiat yang kita kerjakan, maka azab menanti. Ya, sama dengan bukan pemberian tapi permintaan. Hakikatnya permintaan. Dan bahkan Allah mengatakan, silakan engkau berbuat ibadat kepadaku semana engkau hajat kepada syurgaku. Yang mana kita berhajat kepada syurga Allah? Banyak, besar. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Dan apa yang kita mau, yang kita harapkan setelah kehidupan ini? Dia tanya sama umpama, sama tu kafir, dia tanya, "Hai kafir, kau mau masuk syurga apa neraka?" Jawab tu kafir, syurga masuk. Kau pengen masuk syurga. Itu di kafir. Mustahil bagi orang mukmin kita tanyakan untuk memilih neraka. Ya, maka kata Allah, silakan engkau berbuat ibadat kepadaku semana engkau hajat kepada syurgaku. Buatlah ibadat kepadaku, kata Allah, semana engkau hajat kepada syurgaku. Dan buatlah engkau maksiat kepadaku semana sanggup engkau menahan azabku. Itu pilihan. Mana sanggup? Mana kita sanggup menahan azab Allah, maka segitu kita kerjakan maksiat. Enggak sanggup, jangan maksiat. Hajat kepada surga, banyak buat amal. Tidak hajat kepada surga, tinggalkan. Jangan ada pilihan surga enggak. Aku mau keliling-keliling aja antara surga neraka. Upajak hang uja elong, ugampung hang tamau. Ya, imagine, wek long. Jadi tidak mau sewa, jualan di luar pun enggak mau. Yang mana juga buka lapak aja di kaki lima. Ya, bak surga hanya kaki lima. Banyak rencana buat terayung juga. Jangan pun ada rencana ada terayung tadi siapa saudara? Kaki lima. Enggak ada kaki lima, surga enggak ada kaki lima, neraka tidak ada kaki lima. Nah, bukan. Jadi pilih dua, neraka, surga. Paham kira-kira?
Dan jangan ditungganginya akan dia barang yang berat-berat sekira tiada kuasa ia menanggungnya. Menanggungkan dia melainkan dengan susah dan dengan sakit-sakit. Jangan dipaksa binatang itu untuk membawa tumpangan. Bila dia tidak sanggup daripada membawanya, jangan dipaksa. Dan jangan dibawa, jangan ditunggangi daripada beban yang berat-berat. Ya. Pemana dia biar dia demong. Wah. Kita nyob biar demong. Keledai kecil kita baik dia dan nyob. Apa juga jalan sama dia. Bawa beban yang sedikit kepada keledai itu. Ya. Nampak tu wali. Jangan keledai yang kecil, kita yang sebesar lembu kita tunggangi keledai. Yang kamu tukar aku bit drone lagi ke lagi drone. Ya, kamu balik tu. Dan adalah orang yang warak tiada duduk mereka di atas kenderaannya itu melainkan kadar rayap. Rafut daripada duduknya. Ya. Jadi orang-orang yang warak itu tiada duduk mereka atas kenderaannya melainkan dengan rafut berat ataupun susah dia berjalan. Maka itu daringan. Ya. Dan sunat jangan lama dirantaikan dan dengan diberikan dengan berdiri. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu daharu raya dua bikum tarasi. Artinya jangan kamu jadikan belakang binatang kamu itu akan keras. Akan jangan lama dirantai. Karena kata Nabi jangan jadikan belakang binatang kamu itu keras. Baik keluar. Jadi berikan mereka kenyamanan. Apabila binatang itu kita tunggangi, jadikan mereka itu, apabila kita jadikan mereka itu kenderaan kita, maka berikan hak kepada mereka. Ya, butuh istirahat. Ya, jangan hanya kita saja yang butuh istirahat. Binatang juga punya perasaan seperti perasaan binatang. Ya, manusia punya perasaan menurut manusia. Ya, paham kira-kira? Ada kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Kalau tidak ada, kita pada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilahi raji'un bil ma'ruf. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi insyaallah nanti hari malam Selasa kita ada doa bersama. Dan harap hadir karena ada kenduri orang. Jangan sampai tidak hadir. Sayang tinggal punya orang. Kali ini kita enggak mau hadir karena kita fikir kenduri enggak enak. Besok bila kita kenduri enggak ada yang datang. Jadi sayang. Orang kenduri sudah tulus-tulus meniatkan siapa atau siapa, tahu-tahu enggak datang. Sedih hati orang. Ya. Paham